Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari STKIP Kusuma Negara Prodi Matematika semester 2. Kali ini saya akan memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Syafaat Ariful Huda MPD. Dan saya akan membawakan materi tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah hak kodrati atau hak dasar yang dimiliki seseorang yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 1 Angka 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang selanjutnya adalah macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi atau prosedural, hak asasi politik, dan yang terakhir, hak asasi dalam perlakuan yang sama. Lalu hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk mendapat perlindungan dalam memeluk agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan dan sederajat dan sama-sama terhadap undang-undang negara. Sila persatuan Indonesia, adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM di mana sesama manusia bergaul dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana masyarakat harus demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, bermufakat tanpa adanya paksaan atau tekanan. Antara sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan pernah kata keadilan sosial ialah suatu masyarakat berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan. Selanjutnya kita akan membahas hak asasi manusia dalam UUD 1945. Dalam pembukaan kalimat pertama, pengakuan terhadap adanya kebebasan untuk bersikap. Alinea kedua, bahwa Indonesia merupakan negara yang adil. Alinea ketiga, merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Alinea keempat, meliputi pengakuan dan perlindungan dalam bidang politik, ekonomi, kultur, hukum, dan sosial. Dalam batang tubuh terdapat 7 pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu: pertama, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang selanjutnya, pasal 28 UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pasal 39 UUD 1945 ayat 1, tiap-tiap warga negara wajib mendapatkan pengajaran. Pasal 32 UUD 1945, pemerintah mewajibkan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang terakhir, pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.